Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 Al-Farabi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi IPA, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ya, magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Kemagnetan itu sendiri adalah kemampuan benda untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Kata magnet diambil dari nama daerah di Asia, yaitu Magnesia. Di tempat inilah bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik biji besi. Sifat-sifat magnet. Ya, yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Artinya, tidak semua benda dapat ditarik. Ya, hanya benda-benda yang memiliki sifat magnetik. Nanti macam-macam bendanya akan kita bahas. Kemudian, gaya magnet dapat menembus benda. Nah, ini salah satu sifatnya magnet, yaitu gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Kemudian, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya, apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Namun apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik-menarik. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Semakin dekat benda dengan magnet, maka medan magnet semakin rapat, sehingga gaya magnetnya akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Sifat kemagnetan dapat hilang atau melemah karena beberapa penyebab, yaitu contohnya apabila terus-menerus jatuh, terbakar, dan lain-lain. Garis gaya magnet adalah arah medan magnet yang berupa garis-garis yang menghubungkan kutub-kutub magnet. Arah garis gaya magnet yaitu meninggalkan kutub utara dan menuju kutub selatan. Nah, ini ada gambar kutub magnet, ya. Kita bisa lihat di situ. Jika kutub utara dan selatan didekatkan, maka akan tarik-menarik. Dan jika kutub utara dan kutub utara, ya, jadi ada dua buah magnet, kutubnya sama-sama, kutub utara dan kutub utara didekatkan, maka dia akan tolak-menolak. Gambar C, ya. Begitupun yang kutub selatan, misalnya kutub selatan dengan kutub selatan didekatkan, maka dia akan tolak-menolak. Kemudian gambar yang kanan adalah medan magnet, yaitu area medan magnet itu area, ya, area magnet. Benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik atau ferromagnetik dan benda non-magnetik. Ya, ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Benda magnetik yang bukan magnet dapat diolah menjadi magnet. Ya, jadi dia itu bahannya itu bukan magnet tapi bisa diolah menjadi magnet. Contohnya itu besi, baja, nikel, dan lain-lain. Kemudian benda non-magnetik. Benda ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik yaitu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya benda berbahan aluminium, platina, magnesium, titanium, tungsten. Diamagnetik yaitu benda menolak magnet. Artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet, yaitu contohnya emas, seng,
merkuri, minyak, air, kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Macam-macam bentuk magnet ya. Sekarang magnet memiliki banyak bentuk karena setiap bentuk magnet dibuat dengan tujuan dan kegunaan yang berbeda. Secara umum terdapat 5 bentuk tetap magnet, yaitu magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet cincin, dan magnet U atau magnet ladam. Yaitu gambar magnetnya dan keterangan gambarnya ya. Nomor 1 magnet batang, gambar nomor 2 itu magnet silinder, gambar nomor 3 magnet jarum, gambar nomor 4 magnet U, gambar nomor 5 magnet ladam atau tapal kuda. Jenis-jenis magnet. Ya, secara garis besar terdapat 2 jenis magnet, yaitu magnet alam, magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami, artinya tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya adalah Gunung Ida di Magnesia yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat manusia. Magnet buatan dibuat dari bahan-bahan magnetik kuat seperti besi dan baja. Magnet buatan terbagi lagi menjadi 2, yaitu magnet tetap, merupakan magnet yang sifat kemagnetannya bersifat permanen meskipun proses pembuatannya sudah dihentikan. Magnet sementara merupakan magnet yang sifat kemagnetannya hanya sementara, yaitu hanya terjadi selama proses pembuatannya. Cara membuat magnet ya. Ada berbagai cara untuk membuat magnet, antara lain yang pertama dengan cara menggosokkan magnet tetap, yaitu besi atau baja dapat dibuat magnet antara lain dengan cara menggosokkan salah satu ujung magnet tetap di sepanjang batang besi atau baja ke satu arah secara berulang-ulang, yaitu gambarnya tuh. Yang kedua, dengan aliran arus listrik. Pada kegiatan di bawah ya, di gambar tuh menunjukkan paku besar itu dililit oleh sebuah kumparan, setelah dihubungkan dengan baterai kemudian didekatkan dengan paku-paku kecil. Nah, paku besar tadi belum memiliki sifat magnet ya, kemagnetan. Namun ketika diberi arus listrik ya menjadi memiliki sifat magnet, sehingga paku-paku kecil ketika didekatkan akan menempel pada paku-paku besar. Nah, jika arusnya diputus, maka paku kecil tadi yang menempel pada paku besar langsung berjatuhan atau lepas, berarti paku besar sudah hilang kemagnetannya. Kemudian dengan ketiga, dengan cara induksi. Sebuah paku besar didekatkan dengan sebuah magnet yang disimpan pada statif, maka paku akan menempel pada magnet. Paku besar yang telah menempel pada magnet, jika didekatkan paku-paku kecil, ternyata paku-paku kecil dapat menempel pada paku-paku besar. Itu kalau kalian punya magnet di rumah, kalian bisa coba ya. Manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari apa aja sih manfaat-manfaat dari magnet itu? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Kemudian bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. Papan catur agar buah catur tidak mudah terguling. Ya, biasanya di anak-anak caturnya itu di bawahnya itu ada magnet. Terus kompas, biasanya magnet jarum yang menggunakan kompas nih, digunakan untuk kompas sebagai penunjuk arah utara selatan. Kemudian dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik. Alat untuk mengangkut benda-benda dari besi. Dan ada lagi ya, contohnya seperti untuk menutup pintu kulkas atau ya, itu juga menggunakan salah satu manfaat magnet.
kemudian dalam speaker untuk pengeras suara ya. Itu salah satu manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada latihannya. Silahkan kalian kerjakan pada buku tulis. Ditulis soalnya, kemudian dijawab. Jika sudah selesai, kalian bisa upload ke Google Classroom yang sudah Bapak buat. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.